Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Niputu Novi Diantari dan rekan saya Nimade Novi Ayu Asrini dan Lulu Atus Zulfa Indah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem aksiomatik beserta prinsip dasarnya, pengertian aksioma, postulat, teorema atau dalil, eksistensi kesejajaran dan ketegaklurusan suatu garis, dan teorema dasar yang berkaitan dengan sudut maupun garis. Yang pertama, langsung saja akan saya bahas mengenai yang pertama yaitu sistem aksiomatik. Berdasarkan metode Yunani kuno, sistem aksiomatik adalah deskripsi formal tentang cara untuk menetapkan kebenaran matematika yang mengalir dari serangkaian asumsi tetap. Suatu sistem aksiomatik disusun melalui urutan pengertian dan penjabaran yang jelas. Nah, dalam suatu sistem aksiomatik, bukti dari suatu hasil yang khusus merupakan rangkaian pernyataan sederhana yang masing-masing diturunkan dari pernyataan sebelumnya secara logis. Pada sistem aksiomatik, pengertian pangkal maupun aksiomanya bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dimaknai. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan untuk membuat suatu interpretasi terhadap sistem tersebut. Jika interpretasi yang dibuat untuk sistem tersebut menyebabkan semua pernyataan dalam aksioma bernilai benar, maka interpretasi tersebut dinamakan model. Jadi dapat dikatakan bahwa model adalah suatu interpretasi yang dibuat untuk memaknai suatu sistem aksiomatik di mana semua pernyataan dalam aksioma bernilai benar. Kemudian, baik dalam sistem aksiomatik ada 3 syarat. Yang pertama yaitu ada syarat konsistensi, di mana suatu kumpulan aksioma disebut konsisten jika tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada syarat independen, yaitu suatu sistem aksioma disebut independen jika secara logika salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya. Dan yang terakhir ada syarat lengkap di mana suatu sistem aksiomatik dikatakan lengkap jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan komponen sistem aksioma. Yang pertama yaitu ada primitif, di mana primitif merupakan ide yang paling mendasar. Kemudian yang kedua ada aksioma, di mana penentu dari sifat-sifat yang dimiliki primitif. Yang ketiga ada hukum logika. Dan yang terakhir ada teorema, di mana teorema adalah konsekuensi logis dari aksioma, yaitu pernyataan yang dapat diperoleh dari aksioma dengan menggunakan hukum-hukum logika deduktif. Kemudian pengertian dari aksioma. Nah, aksioma merupakan sebuah pernyataan di mana pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifat umum serta tanpa perlu adanya pembuktian lagi. Untuk contoh dari aksioma yaitu salah satunya yaitu melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contoh yang lain yaitu melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian postulat, di mana postulat merupakan sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu adanya pembuktian. Contoh dari postulat yaitu ada postulat geometri dengan mistar dan jangka,
yaitu ada dapat dilukis garis lurus dari suatu titik ke titik yang lain, dan contoh yang lain itu dapat dihasilkan garis lurus terhingga dengan sembarang panjang. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pengertian teorema atau dalil. Teorema atau dalil adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma, di mana suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataan ini dapat ditunjukkan bernilai benar. Contohnya yaitu jika dua buah bidang yang berbeda beririsan, maka irisannya merupakan garis. Contoh yang lainnya yaitu teorema Pythagoras menyatakan hubungan ketiga sisi segitiga siku-siku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 1 lainnya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimari Novi Ayu Astrini dengan 3 digit NIM terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi kesejajaran dan ketegaklurusan suatu garis. Baik, yang pertama di sini yaitu kesejajaran. Adapun definisi 1.1 yaitu dua garis G dan H dikatakan sejajar, dinotasikan dengan G sejajar H jika dan hanya jika kedua garis tidak memiliki satupun titik sekutu. Suatu garis sejajar dengan dirinya sendiri dan dua garis yang berhimpit pastilah sejajar. Nah, konsep kesejajaran Euclid ini berangkat dari postulat kesejajaran Euclid yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Agar lebih mudah dipahami, maka postulat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian satu yaitu dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat. Agar lebih mudah dipahami, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini garis M ini memotong garis G dan garis K di titik P dan Q, di mana P1 dan Q1 ini besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat, sehingga jika P1 dijumlahkan dengan Q1 maka besarnya kurang dari 180 derajat. Nah, P1 dan Q1 ini merupakan sudut dalam sepihak. Bagian 2 yaitu garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Nah, dari gambar ini langkahnya yaitu kita perpanjang garis G ini, kita perpanjang, kemudian garis K juga kita perpanjang. Nah, maka garis G dan garis K ini akan berpotongan, di mana perpotongannya itu berada di sebelah kanan garis M. Jadi perpotongannya ini berada dalam satu pihak dengan sudut P1 dan juga sudut Q1. Nah, jika bagian 1 dan bagian 2 ini digabungkan, maka postulat kesejajaran Euclid ini terbukti. Agar lebih mudah dipahami, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini, garis P dan Q memotong garis M dan garis K. Kemudian, sudut P ini besarnya 90 derajat dan sudut Q ini besarnya 90 derajat. Jadi, jika sudut P dijumlahkan dengan sudut Q, maka besarnya yaitu 180 derajat. Kemudian kita perpanjang garis M ini dan juga kita perpanjang garis K. Maka garis M dan garis K ini tidak akan berpotongan karena garis M dan garis K merupakan garis sejajar. Nah, uraian di atas menunjukkan bahwa postulat yang disampaikan oleh Euclid ini pada hakikatnya yaitu ingin memberikan pengertian tentang garis sejajar. Akibat dari postulat Euclid ini, akhirnya dapat diketemukan bahwa dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama, maka dua garis tersebut adalah sejajar. Nah, seperti pada gambar di mana garis M dan garis K ini tegak lurus terhadap garis PQ, sehingga garis M dan K merupakan garis sejajar. Selanjutnya yaitu ketegaklurusan. Definisi 1.2 yaitu garis G disebut tegak lurus garis H jika mereka membentuk sudut siku-siku dan dilambangkan dengan G tegak lurus H. Adapun aksioma ketegaklurusan yang pertama yaitu diberikan sebuah garis L
dan sebuah titik P di luar garis tersebut, maka terdapat tepat satu garis yang melalui P dan tegak lurus dengan L seperti pada gambar di sini. Kemudian yang kedua, diberikan dua garis sejajar L1 dan L2. Mana L1 dan L2? Jika sebuah garis K tegak lurus dengan L1, K ini tegak lurus dengan L1, maka garis K juga tegak lurus dengan L2. Selanjutnya yaitu teorema 1.1. Diketahui suatu garis G melalui titik B, baik yang berada pada G maupun tidak berada pada G, hanya dapat dibuat satu garis yang tegak lurus G. Untuk buktinya yang pertama yaitu kasus yang titik B berada pada G. Ini titik G, kemudian B berada pada G. Kita buat garis yang melalui titik B tegak lurus dengan G. Anggap ini adalah garis H. Kemudian menurut aksioma insidensi Hilbert ada satu titik di H. Anggap ini C, di mana C dan B ini merupakan dua titik yang berbeda. Sehingga menurut aksioma insidensi Hilbert ada satu garis yang melalui dua titik ini dan tegak lurus dengan G. Kemudian untuk kasus di mana B tidak berada pada G, pembuktiannya yaitu di mana titik B tidak berada pada G, misalkan di sini. Kemudian kita buat garis yang melalui B dan berpotongan dengan G. Nah, di sini perpotongan ini kita sebut misalkan dengan D, titik D, dimana kemudian garis ini kita misalkan dengan L. Jadi menurut teorema aksioma insidensi Hilbert, ada satu garis yang melalui dua titik yaitu titik B dan titik D dan tegak lurus dengan garis G. Jadi teorema 1.1 ini terbukti. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Atuzulfa Indah dengan NIM 18130110553. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang teorema dasar yang berkaitan dengan sudut maupun garis. Baik, langsung saja. Untuk teorema yang pertama, 1.1 yang berbunyi sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. Untuk membuktikan teorema yang pertama ini, yang perlu kita sepakati terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jumlah segitiga adalah 180 derajat, dan yang kedua, ukuran sudut lurus adalah 180 derajat. Untuk teman-teman bisa mencermati pada gambar 1 dan 2. Nah, di sini untuk P sama dengan Q, dan X dan Y itu merupakan sudut. Nah, untuk gambar yang kedua ini, X dan Y ini sudutnya bertolak belakang. Hal ini menjadikan X plus Z sama dengan 180 dikurangi X plus Z sama dengan 180. X min Y sama dengan 0 dan X sama dengan Y. Untuk gambar yang kedua ini, sudut X dan sudut Y bertolak belakang. Nah, hal ini terbukti untuk teorema 1.2, yaitu yang berbunyi sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema 1.3 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh dua garis lain sedemikian sehingga sudut sehadapnya sama besar. Kedua garis itu sejajar. Untuk membuktikan teorema 1.3, didapatkan gambar A dan B. Untuk teman-teman bisa mencermatinya. Bukti teorema ini bahwa jumlah ketiga sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Diketahui untuk gradien sudut P1 sama dengan gradien sudut Q1. Andaikan kedua garis itu tidak sejajar, akibatnya kedua garis berpotongan di suatu titik, misalnya di titik D. Nah, dari kondisi ini diperoleh hubungan gradien sudut P1 ditambah gradien sudut P1 sama dengan 180 derajat, atau gradien sudut P2 sama dengan 180 derajat dikurangin gradien sudut P1. Nah, sementara itu untuk gradien sudut P2 ditambah gradien sudut Q1 ditambahkan dengan gradien sudut D1 sama dengan 180 derajat. Akibatnya 180 derajat ini dikalikan
gradien dikurangin sudut P1 ditambah gradien sudut Q1 ditambah gradien sudut D1 menghasilkan 180 derajat. Nah, artinya untuk gradien sudut P1 lebih dari gradien sudut Q1. Terjadilah suatu kontradiksi. Jadi, kedua garis itu haruslah sejajar. Hal ini terbukti pada teorema 1.3 tadi yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh dua garis lain sedemikian sehingga sudut sehadapnya sama besar. Kedua garis itu sejajar. Nah, pada gambar yang B itu diketahui atau pada gambar yang B itu terbukti bahwa kedua garis tersebut sejajar. Untuk selanjutnya, teorema 1.4. Teorema 1.4 ini berbunyi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis, dua sudut sehadapnya sama besar. Untuk membuktikan teorema ini, didapatkan gambar seperti yang tertera di slide, yaitu diketahui untuk G sejajar dengan H. Akan dibuktikan sudut P2 sama dengan sudut Q2. Andaikan sudut P2 tidak sama dengan sudut I2, akibatnya melalui P dapat dibuat garis G aksen sehingga sudut A aksen PC sama dengan sudut Q2. Karena kedua sudut ini sehadap, maka menurut teorema 1.3 ini G aksen sejajar dengan H. Nah, jadi ada dua garis yang melalui P ini yang sejajar dengan H. Nah, hal ini bertentangan dengan aksioma kesejajaran. Jadi untuk teorema di atas ini terbukti. Untuk selanjutnya yaitu teorema 1.5 yang berbunyi jika dua buah garis dipotong oleh garis lain sedemikian hingga sudut dalam atau sudut luar berseberangan sama besar, kedua garis itu sejajar. Untuk pembuktian dari teorema 1.5 ini ada jika dua buah garis dipotong oleh garis lain. Jadi bisa dicermati pada gambar ini yaitu dua buah garis G dan H dipotong oleh garis T sehingga sudut dalam atau sudut luar itu berseberangan sama besar, yaitu sudut X dan sudut X dari garis H dan sudut X dari garis G dan sudut X dari garis H itu berseberangan sama besar. Kedua garis itu sejajar. Selain itu dibuktikan bahwa sudut sehadapnya sama. Nah, dari gambar ini kalian bisa cermati bahwa terbukti untuk teorema 1.5. Untuk teorema 1.6 yaitu yang berbunyi jika dua buah garis lurus dipotong oleh garis lain sedemikian hingga sudut dalam atau sudut luar sepihak berpelurus, kedua garis itu sejajar. Sepihak, kalian bisa mencermati dua garis yaitu garis G dan H. Untuk sudutnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepihak, untuk yang sepihak yaitu sudut dalam, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Untuk sudut luarnya yaitu 1, 8, 2, dan 7. Berpelurus jika sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Di sini kita buktikan untuk memisalkan X plus Y sama dengan 180 derajat dan P plus Q sama dengan 180 derajat. Jadi untuk garis G sejajar dengan garis H. Untuk selanjutnya yaitu teorema 1.7 yang berbunyi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, sudut dalam atau sudut luar berseberangan sama besar. Untuk pembuktiannya, dua sudut akan sama jika sepasang kakinya sama. Untuk teman-teman bisa mencermati pada slide untuk gambarnya di sini untuk sudut A sama dengan Z
dikurangin W. Untuk sudut B sama dengan Z dikurangin W, jadi terbukti sudutnya sama. Untuk selanjutnya yaitu teorema 1.8 yang berbunyi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, sudut dalam sepihaknya berpelurus sesamanya. Untuk pembuktiannya yaitu dua buah garis yaitu garis G dan garis H sejajar dipotong oleh garis T. Di sini teman-teman bisa mencermati pada slide-nya yaitu menghasilkan sudut dalam sepihak berpelurus sesamanya, yaitu sudut dalamnya X, Y, dan X dan Y. Jika X ditambahkan dengan Y ini menghasilkan 180 derajat, maka untuk teorema 1.8 ini terbukti. Untuk selanjutnya yaitu teorema 1.9 yang berbunyi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, sudut luar sepihaknya berpelurus sesamanya. Untuk teorema 1.9 ini hampir sama dengan teorema 1.8. Yang membedakan pada teorema 1.9 ini yaitu sudut luarnya, dan yang teorema 1.8 itu untuk sudut dalam. Nah, teman-teman bisa mencermati di gambarnya yaitu dua garis merupakan garis G dan H dipotong oleh garis lain yaitu garis T, menghasilkan sudut luar sepihaknya berpelurus sesamanya. Untuk sudut luarnya yaitu X dan P, Y dan K. Untuk garis G sejajar dengan H yaitu menghasilkan X ditambah Y sama dengan 180 derajat dan P ditambah Q sama dengan 180 derajat. Dapat kembali ke teorema awal jika sudut sehadapnya itu sama besar. Nah, hal ini terbukti bahwa teorema 1.9 ini sudut luarnya sepihak berpelurus sesamanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.